dengan warga baik atau tidak baik itu kita tidak mengetahui. Cuman pada saat itu kita pernah juga di sebelah atas di masjid ibadah kita pernah kumpul juga, dan itu kalau nggak salah itu RT 9 ya, RT 9 dan RW 1 kita sudah coba untuk mengajak atau kita coba menjelaskan duduk perkara yang sedang kita hadapi bersama. Ini cerita singkatnya. Jadi kalau dibilang bahan yang berdampak sangat besar itu ada di RW 1, tepatnya di RW 8, 9 sampai ke RW 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal biji lah. Terima kasih kedatangan tamu dari mohon maaf. Masalah hal pertanahan, sebenarnya program pertanahan itu sudah direncanakan jauh-jauh sejak lama, 20 tahun yang lalu. Bahkan sama Pak Syed juga pernah masalah batas antar RW gimana untuk menghindari maka terjadinya juga pihak-pihak yang jelas, kan? Daripada itu banyak juga banyak warga di RT 7 maupun di RT lain masyarakat adat buka maskernya buka. Program kita itu kan kemarin kan lebih kurang 20 tahun yang lalu, gitu ya. Bahkan mengenai adanya semacam semacam masalah pertanahan, sebelumnya masyarakat ini cuma mengenal sejarah, cuma mengenal kontur tanah. Nah, begitu saya ini mereka datang mana? Ternyata dulu saya disuratin sama lingkungan di Jalan Margoso, daerah terminal, ya, daerah terminal di sana. Habis itu naik, jadi pribumi itu ada 3741 itu naik lagi. Habis itu naik lagi 42. Nah, ini yang dipakai jalan pasir, kemudian digunakan untuk SPPA, PTA, ya, kemudian nah
ini masih terjadi juga. Jadi sebenarnya antara gendong dan adat ini. Kalau Bapak tahu gendongnya Bapak mana? Katanya kan menguasai ini. Karena gendongnya. Nomor gendongnya. Daerah terminal, ya, daerah terminal ke sana. Habis itu naik, jadi itu cerita 341. Habis itu naik lagi, dua. Nah, ini yang dipakai garam pasir, kemudian digunakan untuk SPPA, PTA, ya, kemudian nah, makanya juga sering sampaikan bahwa kalau masyarakat ini dibantu adanya nanti Pak Yaman, di mana sih letaknya ini dan Pak Yaman yang Pak Yaman masalahkan? Kalau saya beri kesimpulan, ini Pak Yaman itu seperti yang berebut tanah dengan warga dari Melos. Nah, saya punya kesimpulan begitu Pak Yaman. Yang sekarang saya begini. Kasihan warga. Ya. Ini kita jelaskan coba pada mengurus tanah di atas lahan bekas hak barat yang disebut tanah Ehendong, yang dikenal dengan tanah perkondi. Ya. Barangkali sebodohnya saya, salah-salahnya saya mengikuti perjalanan selama 40 tahun. Saya belajar, saya dokumentasikan. Kalau kita yang simpelkan saja apa yang kita bahas pada malam ini, tidak usah melantur, menyinggung tanah adat, menyinggung eyang-eyang dan lain sebagainya. Kita fokuskan saja bahwa di atas permasalahan yang sedang kita hadapi, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk mengungkap adanya aksi penyerangan atau bentrok polisi dengan warga Dagolos, kita harus lebih dulu menyimak apa yang sebenarnya terjadi. Fakta apa yang terjadi dan apa yang melatar belakanginya. Ada yang seolah-olah menggambarkan ini abuse of power. Nah, kita harus juga menyimak apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Tampak di masyarakat atau di warga atau di yang ada di kita ketahui secara nyata adanya gugatan Mueller. Namun perlu juga jadi perhatian bahwa ada yang tidak tampak, yaitu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini bertolak belakang ya. Yang tampak itu gugatan Mueller. Sementara kita tetap
berpendapat bahwa gugatan Mueller itu nggak ada. Yang ada itu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, mengenai abuse of power ini, kita juga harus banyak mengurai, memeriksa, menyelidiki apa yang tampak dan yang tidak tampak. Mengenai pemanfaatan institusi polisi, banyak kombes-kombes menangani. Kapoltabes pangkatnya kombes. Humas Polda pangkatnya kombes. Diskrimsus pangkatnya juga sama kombes. Adapun sementara yang nggak tampak, alhamdulillah, keluarga kami pun ada yang kombes. Bisa dikonfirmasi ke Polda Jabar bahwa tahun-tahun itu ada kombes yang dilahirkan dan berasal dari kota yang sama dengan kami. Nah, sekali lagi, kita juga harus mengurai lagi masalahnya apa ini, latar belakangnya apa. Yang tampak ada SHM 80 meter. Sementara yang tidak tampak itu ada ahli waris dari Tommy Rokaya dengan M. Wikarta. Yang kata lain yang nggak tampak ini sedikit banyaknya menjelaskan bahwa sebenarnya yang tampak 80 SHM 80 meter itu tadi bisa jadi tidak sah. Kita mengurai lagi ke lahan berikutnya. Adanya yang tampak SHM Ismail Tanjung seluas 868 yang dijual ke PT Batu Nunggal. Sementara yang tidak tampak kejanggalannya setelah dibuatin AJB sertifikat jadi atas nama penjual, yaitu Ismail Tanjung, bukan Iwan Surjadi. Kita bergeser lagi ke lahan berikutnya. Yang tampak adanya SHM 270 meter. Penjualnya Didi Koswara, pembelinya Iwan Surjadi. Kejanggalannya, setelah dibuatin AJB oleh Melly Nathaniel, terbit SHM setelahnya atas nama penjual, bukan pembeli, yaitu Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Nah, dari sini yang tidak tampak menjelaskan itu tadi AJB M. Wikarta dengan Tommy Rokaya dengan M. Wikarta itu bisa menjatuhkan SHM 80 meter atas nama Didi Koswara. Setelahnya SHM 868 meter dan 207 meter. Sementara yang nggak tampak ada tanah Pak Bagio yang dipinjam. Yang meminjamnya adalah Pak Karto. Kemudian untuk fasilitas umum atau masjid, sementara Pak Bagio nggak pernah datang.
tanah adat ini kemudian dipegang oleh Pak Karto. Dan setelahnya ke Pak Slamet. Dan setelahnya sekitar Januari tahun 2010 dipegang oleh Muhammad Basuki Yaman, Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuan. Di sini kami menjelaskan yang tampak itu korelasinya apa dengan sengketa tanah dago ini tadi. Pertama, Didi Koswara diberi peranan seolah-olah tuan tanah masyarakat adat. Nah, ini yang tampak di sidang. Padahal dia bukan asli masyarakat adat Kampung Cirapuan, juga bukan masyarakat adat Kampung Dagolos. Kedua, Ismail Tanjung adalah ketua RW Dagolos ketika itu. Diduga kuat dia diberi suap oleh Iwan Surjadi untuk merubah Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Korelasi selanjutnya akan dibuatkan PBB 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Korelasi selanjutnya ini menjadi kamuflase gugatan Muller itu biar seolah-olah nyata, biar seolah-olah masuk logika. Padahal nggak masuk logika bahwa yang digugat, subjek yang digugat itu ada di selatan. Namun objek yang digugat itu selatan hingga ke utara, yaitu Kampung Cirapuhan. Adapun perwakilan dari Kampung Cirapuhan atas nama Didi Koswara, itu hak pertanahannya dipertanyakan. Pertama, bukan ahli waris. Kedua, nggak ada kesepakatan. Sebagaimana di sidang disebutkan kesepakatan dengan Yayasan EMA tahun 67, tahun 68. Ini tertolak dengan laporan Pemkot dengan adanya Yayasan EMA atau Nyonya Nini Karin. Silakan cek online. Itu tahun 1973 dan isinya pun bertolak belakang. Kembali lagi mengulas itu tadi. Adanya serangan atau bentrok polisi. Kita harus juga mengurai itu tadi. Apakah ini dipicu dengan suatu kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak tampak? Dengan maksud ini polusi mafia tanah saling gugat. Jadi bila mana pihak tergugat menang, ada simpenan untuk dikolisikan, yaitu tadi sekitar 15.000 meter atau sekitar 2 hektar. Dengan dirubahnya Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Lain dari itu, yang tidak tampak lainnya adanya Dedi M. Saat. Jadi PBB 15.000 meter itu tadi semakin hilang, tidak tampak. Tahun 2016 dia berpindah ke Dedi M. Saat. Nah, dari sini pemerintah harus benar-benar memeriksa, menyelidiki, mengungkap fakta apa yang terjadi sebenarnya pada kasus sengketa tanah dago ini. Bila kita balik lagi ke sejarah, banyak fakta di lapangan
bahwa masyarakat adat Kampung Cirapuhan itu diintervensi, diintimidasi, dihalang-halangi haknya untuk memperjuangkan hak pertanahannya. Padahal dia leluhurnya itu sekitar 150 tahun itu udah menduduki wilayah ini. Pertanyaannya, apakah warga masyarakat adat ini menuntut tanah ini keseluruhan? Tidak. Tidak. Waktu-waktu itu kita juga udah melakukan negosiasi kepada Asep Makmun, Apud, Alosana, juga Didi Kuswara, dan jaringannya. Dan dijawab, diwakili oleh Alosana, jawabannya aja, berani berapa? Kami jawab kembali, ambillah hak kalian. Sementara itu, yang bukan hak kalian, lepaskan. Masjid Al-Hikmah dan tanah yang di bawah. Berikut juga tanah 6,9 hektar atau tanah 3 hektar. Modus chaos lainnya lagi. Nah, ini yang perlu juga diungkap. Adanya pembuangan galian pondasi Hotel Wirton di lapangan atas. Dan selanjutnya inilah yang diduduki oleh kaki tangannya jaringan mafia tanah. Lain daripada itu, yang belum tampak, siapa masyarakat adat Dagulos? Masyarakat adat Dagulos yang diketahui ikut serta itu pun setelah Indonesia merdeka adalah keluarga Jana. Leluhurnya keluarga Jana. Atau leluhurnya Abed. Nah, tergugat nomor 274. Jadi, ada kalanya pemeriksaan yang mendetail mengungkap fakta-fakta yang terjadi di sengketa tanah Dago ini sangat penting. Karena ini menyangkut hak kami, Muhammad Basuki Yaman, bersama warga-warga, baik itu masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan masyarakat adat Dagulos, sangat mendukung adanya penyelesaian-penyelesaian yang bijaksana. Namun, untuk mengungkap adanya kebenaran fakta, yaitu apakah benar gugatan Mueller itu, ataukah hanya kolusi mafia tanah saling gugat. Perlu ditekankan, gugatan murni itu memperjuangkan hak. Adapun kalau kolusi mafia tanah saling gugat, itu nggak ada hak sekalipun pada salah satu pihak. Jadi kedua-duanya itu saling berkolusi. Sementara kalau gugatan murni itu memperjuangkan hak. Alhamdulillah,